Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah yang malam hari ini telah bergabung dalam program launching buku Rezeki Instan. Ini adalah merupakan buku ketiga, ya, buku ketiga yang insya Allah ini akan menjadi penyempurna ataupun pelengkap dari buku sebelumnya, yaitu adalah buku Manut Quran Bisa Kaya. Nah, sehingga begini kawan-kawan, dalam buku Manut Quran Bisa Kaya, ada satu bab tentang rezeki instan. Dan kemudian kami ingin lebih menjabarkan kembali tentang materi itu. Kami ingin agar kawan-kawan juga bisa memperdalam kembali materi yang ada dalam buku Manut Quran Bisa Kaya. Maka kami tulislah buku Rezeki Instan ini. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah yang berbahagia, izin sebelumnya untuk menyampaikan materinya. Ya, Bapak Ibu, kawan-kawan yang berbahagia, serta Ustadz Ustadzah semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjamin rezeki setiap manusia. Dan bahkan ketika kita dalam kandungan orang tua kita, dalam kandungan ibu kita, yaitu ketika usia kandungan kita 120 hari atau 4 bulan, maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk memberikan atau untuk mencatat 4 hal. Salah satunya adalah tentang rezeki. Yang artinya setiap bayi yang dilahirkan oleh ibunya ke dunia ini, itu semuanya rezekinya sudah dicatat oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah. Lalu berikutnya, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjemputnya. Maka ada dua pilihan. Apakah kita akan menjemput dengan bersusah payah atau dengan cara yang gampang? Apakah kita menjemputnya dalam waktu yang lama atau dalam waktu yang cepat atau instan? Tetapi yang perlu kemudian kita pahami bersama adalah bahwasannya instan di sini tetap membutuhkan sebuah proses. Sebagaimana Bapak Ibu kawan-kawan ketika memasak mie instan, meskipun instan, tetapi juga masih butuh proses. Hanya saja yang perlu digarisbawahi kawan-kawan semuanya, ini akan jauh lebih cepat ketimbang cara yang biasa. Nah, sedikit kami sampaikan.
Ya, baik. Sebelum nanti masuk pada pembahasan tentang rezeki instan, kami ingin sampaikan terlebih dahulu tentang definisi rezeki. Sehingga nanti kita semuanya bisa satu frekuensi, kita bisa satu pemahaman bahwa oh inilah yang disebut sebagai rezeki dari Allah. Oh inilah yang memang kita harapkan. Yang pertama, yang disebut sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah semua hal yang diperoleh yang bisa mendatangkan bahagia dan senang. Jadi apapun yang kita dapatkan dan itu membuat hati kita menjadi bahagia, membuat hati kita menjadi gembira, menjadi senang, maka itu adalah rezeki. Karena ada seseorang yang menerima sesuatu, kan bahkan bagi sebagian orang lain adalah sesuatu yang besar, tetapi ketika itu tidak membuat dirinya bahagia, tidak membuat dirinya tenang, tidak membuat dirinya gembira, maka itu bukan rezeki. Jadi rezeki itu adalah apapun yang kita terima, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu bisa membuat rasa bahagia dan senang. Yuk, coba nanti kita evaluasi. Yang kedua, rezeki itu tidak mesti berupa harta. Anak itu juga rezeki. Kawan juga rezeki. Komunitas yang baik itu juga rezeki. Bahkan kita bisa beribadah dengan tenang tanpa ada gangguan dari orang lain, itu juga merupakan rezeki. Kita masih diberikan kesempatan untuk berdoa dengan khusyuk, itu juga merupakan bagian dari rezeki. Karena ada beberapa orang yang ketika berdoa tidak pernah bisa khusyuk, tidak pernah bisa tenang. Yang ada hanya gemerungsung saja. Oke. Yang ketiga, rezeki pun juga tidak identik dengan gaji. Sehingga teman-teman semuanya, jangan pernah mengukur rezeki kita, besar kecilnya rezeki kita, itu dari gaji yang kita terima setiap bulannya. Karena mohon maaf, ada yang gajinya besar, tetapi rezekinya kecil. Kenapa? Tidak bisa menikmati dari gaji tersebut. Tidak bisa mendatangkan kebahagiaan secara full. Sebaliknya juga, ada yang gajinya mungkin kecil, menurut sebagian orang, tetapi rezekinya bisa jadi jauh lebih besar. Jikalau saya pernah memberikan gambaran, berikan contoh bahwasanya seseorang yang penghasilannya 400.000 per bulan, tetapi Allah berikan rezeki lebih dari itu, sehingga anak pertama bisa kuliah di Jerman, anak kedua bisa kuliah di ITB, anak ketiga bisa kuliah di UGM, dan anak keempat juga bisa sekolah di sekolah pertama. Dan banyak ya, banyak di antara kita yang barangkali secara kasat mata tidak banyak gaji yang dia terima, tetapi Allah berikan rezeki yang lebih cukup untuk membiayai keluarganya. Bahkan ketika butuh sesuatu, selalu Allah berikan. Nah, yang keempat, rezeki itu bisa berupa materi, bisa juga berupa non-materi. Tadi sudah kita bahas sedikit ya. Yang materi ya bisa berupa uang, bisa berupa harta, bisa berupa kendaraan, bisa berupa rumah dan sejenisnya. Untuk non-materi ya bisa berupa anak, komunitas, ilmu, tetangga yang baik, itu adalah merupakan bagian-bagian juga dari rezeki.
Nah, coba teman-teman renungkan ya. Jadi ada pernyataan berikut ini ya. Allah yang menjadikan tertawa dan menangis. Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Allah yang menjadikan laki-laki dan perempuan. Allah yang menjadikan kekayaan dan coba Keberkahan. ya. Ketika kita Keberkahan. lihat ya beberapa kalimat-kalimat di atas ya. Ini kan seolah-olah merupakan sebuah lawan kata. Tertawa dan menangis, kematian dan kehidupan, laki-laki dan perempuan, kekayaan dan kalau kita cari lawan kata dari kekayaan adalah kemiskinan. Tapi apakah kemudian Allah yang memang menjadikan kemiskinan juga? Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat kawan-kawan ya. Nah, kita belajar dari Quran surah An-Najm ayat 43 sampai dengan 48. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa annahu huwa adhaka wa abqa wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa wa annahu huwa aghna wa aqna. Nah, teman-teman kawan-kawan semuanya, di ayat yang 43-nya Allah sebutkan bahwa dan Allah lah yang menjadikan tadi tertawa dan menangis. Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Allah yang menjadikan laki-laki dan perempuan. Dan di ayat yang 48-nya disebutkan wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah yang menjadikan kekayaan dan juga kecukupan. Jadi bukan kemiskinan. Artinya Allah sudah desain ke dalam diri kita itu sebenarnya Allah siapkan segala sesuatunya itu cukup. Ya, artinya cukup untuk kehidupan kita dan itu sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang merasa tidak cukup, kalau ada yang merasa kekurangan, berarti harus kita lihat kembali ke dalam diri kita, harus kita evaluasi. Sebenarnya apa yang kurang dalam diri kita atau apa yang salah dalam diri kita. Ya, maka karena apa? Karena Allah yang memang menciptakan kekayaan dan kecukupan. Jadi Allah tidak pernah menciptakan kekurangan ataupun kemiskinan. Oke, kita lanjut. Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwasanya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam Quran surah Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberinya rezeki. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Jadi kawan-kawan Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah, kita sudah memahami bahwasanya setiap bayi yang lahir dari ibunya itu sudah membawa jatah rezekinya masing-masing. Maka bagi orang tua harus tetap bahagia. Bagi orang tua harus tetap senang bahwasanya ketika diberikan amanah anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti sudah ada rezeki buat si anak ini melalui orang tuanya.
Begitu juga kawan-kawan yang menjadi seorang pengusaha, yang tentunya Allah juga sudah titipkan rezeki karyawannya itu melalui para bosnya itu. Jadi kawan-kawan yang perlu kemudian kita pahami, ketika kita sedang menggaji anak buah Ibu kita, nyuci dulu. sedang memberikan bayaran untuk para karyawan-karyawan kita, itu sebenarnya kita sedang menyalurkan. Ya, kita sedang menyalurkan memang itu rezeki untuk mereka. Tugas kita hanyalah menyampaikan karena itu adalah bagian dari rezeki titipan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, teman-teman lihat bayangkan, ini adalah sungai ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar air dalam sungai ini bisa mengalir dengan deras? Ini lagi. Mohon maaf ya, teman-teman mic-nya harap dijaga ya agar tidak masuk ke ruang Zoom. Nanti ada waktunya untuk dibuka ya. Saya lanjutkan. Ya, bagaimana caranya agar air dalam sungai ini bisa mengalir dengan deras? Apakah dibiarkan saja begini? Ataukah dibuka penutup sungainya? Jadi dialirkan. Kalau teman-teman pernah main ke bendungan, ya, pernah ke waduk, maka tatkala air bendungan itu dibuka, maka airnya justru akan mengalir dengan lebih deras ketimbang bendungan itu hanya ditutup saja. Nah, begitulah cara kita untuk mengalirkan air sungai ini agar bisa mengalir dengan jauh lebih deras lagi. Maka kita buka penutupnya, kita alirkan air ini. Kalau dalam bendungan itu dialirkan ke sawah-sawah, ke sungai-sungai kecil, dan seterusnya. Maka sama juga. Dan air yang menggenang, air yang hanya diam saja, maka ini air yang tidak sehat. Air yang bisa menimbulkan banyak penyakit. Tetapi ketika airnya mengalir, maka air itu akan bersih, akan jauh lebih jernih, jauh lebih sehat, jauh lebih memberikan manfaat. Inilah gambaran terkait dengan rezeki kita. Ketika rezeki itu hanya kita tampung saja, kita tahan, tidak pernah kita alirkan. Apakah kemudian rezeki akan mengalir deras? Justru malah rezeki itu yang akan nanti menimbulkan banyak permasalahan ataupun persoalan. Maka harus dialirkan. Nah, bagaimana cara mengalirkannya? Ya tentu nanti ada pembelajaran sendiri terkait dengan poin-poin ini. Bagaimana cara untuk mengalirkan rezeki yang memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah kasih lagi. Agar Allah beri lagi yang jauh lebih besar lagi. Agar Allah beri lagi yang jauh lebih deras lagi. Jadi ini ya. Oke, sudah dibayangkan ya. Oke, maaf, lanjutkan. Nah, inilah ada satu bagian. Jadi rezeki atau rahasia dari rezeki instan itu. Nanti ada banyak ya. Nanti bisa teman-teman bisa baca lagi di buku rezeki instan. Ini satu yang kami sampaikan. Yaitu tentang sedekah ataupun infak. Dan ini adalah amalan yang dibalas oleh Allah hingga 700 kali lipat dan bahkan lebih. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatum mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya
Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang kemudian menumbuhkan 7 tangkai dan pada setiap tangkainya ada 100 biji. Yang artinya satu butir biji ini bisa menjadi 700 kali lipatnya. Dan begitulah Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui. Teman-teman, ini adalah kunci atau rahasia yang pertama atau amalan yang pertama dari rezeki instan, yaitu agar kita mendapatkan rezeki dengan cara instan, itu adalah melalui jalur sedekah atau infak. Dan ini balasan dari Allah termasuk balasannya cepat. Termasuk balasan yang cepat. Dan jaminannya tadi akan dibalas oleh Allah hingga 700 kali lipat. Baik ini nanti akan dibalas oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Atau bahkan Allah akan balas dua-duanya ini yaitu di dunia dan di akhirat. Nah, masih dengan terkait infak ataupun sedekah ya. Yang pertama tadi dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Yang kedua, sedekah atau infak ini merupakan ibadah yang paling mudah dan paling praktis. Kenapa paling mudah dan paling praktis? Karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Teman-teman mau infak atau sedekah sekarang jauh lebih mudah. Sambil berbaring pun bisa. Kita bisa infak, kita bisa sedekah. Sambil jalan bisa. Sambil masak bisa. Sambil aktivitas apapun ini bisa. Ya, karena paling mudah. Tidak harus berwudu lebih dulu. Ya, tidak harus berwudu. Ya sudah, infak. Ini ibadah yang paling mudah dan paling praktis. Yang kedua, orang yang mati, orang sudah meninggal dunia, itu pengen hidup lagi hanya untuk berinfak. Barangkali teman-teman sudah pernah melihat, mendengarkan ini ya, terkait dengan uh, penyesalan orang sudah meninggal dunia dan sudah masuk ke liang kubur dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan sebentar saja. Untuk apa? Untuk dia bisa berinfak. Jadi tidak minta untuk sholat ya, tapi untuk berinfak. Karena ini praktis. Waktunya cepat ya, nggak lama. Atau mungkin bahkan dalam hitungan detik pun bisa dilakukan ya. Yang keempat, infak atau sedekah ini merupakan tabungan dan investasi akhirat. Yang artinya ketika kita keluarkan di tempat-tempat yang pas, di tempat-tempat yang terbaik, ini akan menjadi investasi yang terbaik dan kelak kita akan mendapatkan ketika sudah masuk, sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil kembali investasi ini. Ya, ini teman-teman ya. Nah, yang menariknya teman-teman semuanya, Bapak Ibu status-data, infak atau sedekah ini ikhlas nggak ikhlas itu pasti berbalas. Saya ulang lagi kawan-kawan semuanya, infak atau sedekah itu ikhlas nggak ikhlas pasti berbalas. Nah, seperti apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, nanti kita akan lihat. Nah, ketika tidak ikhlas, itu Allah berikan balasan di mana? Ya akan dibalas oleh Allah di dunia. Ketika mereka ikhlas, maka dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat. Maka sering kami sampaikan, jangan pernah nunggu ikhlas dulu baru kita bisa infak atau sedekah. Infak aja. Nanti lama-lama juga akan ikhlas ya. Maka memang butuh ya, terkadang butuh dipaksa. Butuh ada apa namanya? Sebuah gebrak apa namanya? eh, Suatu yang membuat hati kita itu jadi kaget gitu ya. Yang biasanya nggak pernah infak akhirnya jadi infak.
Yang biasanya infak cuma 2.000 sekarang jadi 10.000, jadi 20.000 dan seterusnya. Ya. Jadi ada gebrakan-gebrakan gitu ya. Nanti insya Allah akan ikhlas dengan sendirinya. Artinya mau diliput atau tidak diliput tetap ikhlas, tetap bersedekah. Mau diinformasikan atau tidak ya tetap infak ataupun sedekah. Mau diem-diem ataupun terang-terangan ya tetap dilakukan. Nah, itu nanti ikhlas ya. Nah, coba sedikit saya ingin uh, flashback ke belakang ya tentang kisahnya Abdurrahman bin Auf ya, yang teman-teman barangkali juga sering kali mendengarkan kisah ini. Nah, ketika itu para sahabat Rasul dan para sahabat ini perang gitu ya, dan ternyata perangnya ini cukup lama waktunya, dan ketika para sahabat ini sudah kembali ke Madinah, kurma-kurmanya sudah terlanjur busuk ya, karena harusnya panen itu sebelumnya, ternyata mereka masih berperang. Maka tatkala sudah kembali ke Madinah, kurmanya ini sudah busuk. Sedih ini para sahabat. Duh, gagal panen ini ya. Sedih para sahabat. Nggak bisa dijual ini kurma. Nah, Abdurrahman melihat ini sebuah peluang. Dilihat Abdurrahman peluang. Maka dia jual harta-hartanya Abdurrahman, kemudian dia beli semua kurma-kurma busuk milik sahabat-sahabat tadi dengan harga kurma yang normal atau dengan kurma yang tidak busuk. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar kawan-kawan. Tidak butuh waktu lama, tidak nunggu waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Ya. Kurma-kurma busuk yang tadi sudah dibeli dari para sahabat tadi itu, ternyata dibeli 10 kali lipat dari harga kurma yang normal. Tidak butuh waktu lama. Allah segera balas dia. Nah, teman-teman, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah nanti bagaimana rezeki instan ini akan berproses. Sekali lagi kawan-kawan, yang namanya rezeki instan tentu juga ada prosesnya. Ada persiapan yang memang harus kita bangun. Ya, oke, kita lanjutkan. Barangkali ada di antara kita yang sudah menjalankan ibadah dengan baik, sudah berinfak, bahkan infaknya tidak sedikit, tetapi belum berdampak, ya, belum memberikan dampak ataupun perubahan bagi kehidupannya, bagi rezekinya, karena ternyata ada penutup. Nah, penutup inilah yang nantinya harus kita buka terlebih dahulu, yaitu penutupnya berupa dosa. Maka solusinya adalah kita mohon ampun sama Allah, perbaiki ibadah, benerin ikhtiarnya. Dan insya Allah buku rezeki instan inilah yang nanti akan memandu teman-teman untuk bisa mohon ampun sama Allah, memperbaiki ibadah dan juga benerin ikhtiarnya. Teman-teman, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kata kunci dari rezeki instan ini adalah pada rezeki yang halal. Karena nanti ada sama-sama rezeki, tapi ada yang halal, ada juga non halal. Maka yang kami sampaikan di sini ada terkait dengan rezeki-rezeki halal, transaksi-transaksi halal yang memang Allah hadirkan untuk diri kita, dan itu prosesnya cepat. Namun sekali lagi, proses ini juga dibutuhkan persiapan. Nanti persiapannya seperti apa? Insya Allah nanti dalam buku rezeki instan itu teman-teman nanti bisa baca. Ya, teman-teman bisa praktekkan apa yang bisa membuat teman-teman itu memiliki rezeki instan seperti ini. Ya. Nah, ini sedikit saya sepil daftar isi bukunya, teman-teman ya. Sedikit saya sepil. Yang pertama adalah ayo mulai. Ya. Bab pertama ayo mulai. Menarik teman-teman, di bab yang pertama ini, teman-teman nanti bisa langsung mengukur seberapa besar potensi Anda atau potensi rezeki Anda dalam 1 bulan ke depan.
Ya, jadi dimulai dari bab awal, ini teman-teman akan bisa mengetahui seberapa besar potensi rezeki teman-teman dalam 1 bulan ke depan. Kemudian yang kedua, teman-teman akan difahamkan bagaimana tentang konsep rezeki yang benar. Yang ketiga, masuk pada konsep rezeki instannya. Kemudian yang keempat, kita ngebahas tentang wadah rezeki. Karena ketika rezeki ini prosesnya mau dibikin cepat, maka dibutuhkan wadah. Kemudian yang bab kelima ngebahas tentang amalan-amalan rezeki instan. Yang keenam itu tentang sebuah konsep hidup. Dan yang ketujuh doa penarik rezeki. Insya Allah itu teman-teman menarik ya. Teman-teman nanti bisa pelajari jauh lebih ini lagi dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, baik itu berupa harta ataupun berupa non materi kepada diri kita dengan cara yang jauh lebih cepat. Sekali lagi ini unproses dan kitalah yang kemudian mempersiapkan proses tersebut ya. Lama dan tidaknya tergantung bagaimana cara kita mempersiapkan prosesnya. Sebagaimana ketika kita ditawarin untuk bikin mie instan, cepat dan tidaknya tergantung bagaimana cara kita masak. Bagi orang-orang yang sudah terbiasa masak, ketika ditawari dengan masakan instan ataupun mie instan, maka akan dengan cepat untuk bisa merespon dan juga memasaknya. Tetapi bagi yang jarang untuk masak, maka ketika ditawari mie instan pun cara bikinnya masih kaku ataupun masih butuh proses lagi yang jauh lebih lama ketimbang orang yang sudah terbiasa. Oke, baik demikian insya Allah kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah terkait dengan materi kita rezeki instan dan mulai malam hari ini resmi buku rezeki instan kita launching dan teman-teman sudah boleh untuk melakukan proses